Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan yang beranggotakan dengan saya sendiri Regina Devitri dengan NIM 2104230 dan rekan saya Muhammad Thorik Al-Khairi dengan NIM 2104230 dan rekan saya Muhammad Zidan Hazid 2104274. Nah, kami ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas artikel yang kedua dengan judul Pengalaman Manajemen Bencana Terpadu bagi Penyandang Disabilitas. Nah, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Thorik. Kepada Thorik, dipersilakan. Selanjutnya, pengalaman manajemen bencana terpadu bagi penyandang disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Bencana menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa, menjadi catat terluka dan bermigrasi. Turki berstatus negara yang berisiko tinggi dalam hal bencana dan menempati peringkat teratas dalam daftar negara dunia. Menurut laporan Indeks Manajemen Risiko tahun 2020 dan 2021, dengan 5,0 poin, Turki dikategorikan dalam kelompok berisiko tinggi, dan laporan pada tahun 2022 mengklasifikasikan Turki antara kelompok risiko rata-rata dengan nilai 4,9 poin. Menurut Indeks Risiko Dunia, di antara 180 negara, Turki terdaftar sebagai negara paling berisiko ke-113 dengan skor risiko 5,6. Meskipun bencana memberikan dampak negatif terhadap semua lapisan masyarakat, ada beberapa kelompok yang rentan yang lebih terkena dampaknya. Salah satu kelompok tersebut adalah penyandang disabilitas yang dianggap sebagai minoritas terbesar di dunia. Penyandang disabilitas mungkin dirugikan dibandingkan dengan individu lain karena rusaknya infrastruktur, fisik, dan sumber daya manusia saat terjadi bencana. Metode riset menggunakan model fenomenologi yang merupakan salah satu pola penelitian kualitatif. Fenomenologi berfokus pada pengalaman orang. Fenomenologi berbeda dari semua ilmu pengetahuan lainnya karena berupaya memperoleh penjelasan mendalam tentang cara mengalami fenomena. Oleh karena itu, fenomenologi menawarkan kepada kita kemungkinan penggunaan wawasan yang masuk akal yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan pengalaman. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap penyandang disabilitas ortopedi yang pernah mengalami bencana. Dalam proses pengumpulan data, digunakan bentuk wawancara semi-struktur yang dibuat oleh peneliti dengan bantuan 10 pendapat ahli yang dikumpulkan dari kalangan akademis. Nah, dari hasil penelitiannya, itu yang pertama persiapan menghadapi bencana, di mana ada tingkatan persiapan rendah, masalah aksesibilitas dalam pelatihan bencana, kurangnya sistem peringatan dini. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas ortopedi saat bencana. Masalah evakuasi, titik pertemuan dan area perumahan sementara yang tidak dapat diakses, upaya bantuan yang tidak dapat diakses. Yang ketiga, pembelajaran dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam penanggulangannya. Nah, tidak dikosakatakan dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hasil dari penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa penyandang disabilitas ortopedi memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah terhadap bencana dan partisipasif yang rendah dalam pelatihan dan kegiatan sukarela. Nah, penyandang disabilitas ini menghadapi masalah evakuasi saat terjadi bencana dan mereka kesulitan mencapai tempat pertemuan dan tempat tinggal sementara yang membuat mereka merasa terkucilkan. Nah, orang-orang ini sangat bergantung kepada alat-alat yang memberikan mereka mobilitas dan mereka mempunyai masalah dalam mengakses alat-alat tersebut. Nah, ketika terjadi bencana, dukungan keluarga dan masyarakat berpengaruh positif terhadap mekanisme mereka. Namun, hal ini tersebut tidak dimasukkan dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Nah, oleh karena itu, disarankan agar ada langkah-langkah yang mencegah agar penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam proses penanggulangan bencana.
Kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kami bahas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.